Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami, Damai Nusaku yang mengangkat tema tentang kebebasan pendapat dalam perspektif Islam. Tadi guru kita Kiai telah memaparkan panjang lebar tentang contoh-contoh konkret apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya. Kita akan lebih dalam lagi mencermati pada tataran fikih. Alhamdulillah telah hadir tengah-tengah kita guru kita Ustadz Zaitun Rasmin. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiai. Alhamdulillah. Ya Kiai, berbicara tentang kebebasan pendapat di negeri ini kita menganut demokrasi Pancasila. Saya ingin bersandar dalam sebuah hadis, nanti mungkin Kiai bisa mencermati tingkat derajat hadis ini dari Tirmidzi bahwa Rasulullah bersabda, jangan melarang seseorang memberikan hak kepada manusia untuk mengatakan kebenaran jika dia mengetahuinya. Gimana penjelasannya Kiai ini? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Menyampaikan pendapat termasuk di dalamnya adalah menyampaikan ilmu, dan itu adalah merupakan kewajiban. Hadis-hadis yang sahih begitu banyak bahwa seseorang yang punya ilmu tidak boleh menyembunyikan ilmu itu. Ilmu bukan saja diajarkan di kelas, ya, diajarkan di madrasah, di pesantren, di kampus, tapi ilmu itu bisa diajarkan di mana saja, dan kita bisa berikan secara formal atau informal, ke samping, ke bawah atau ke atas, ya. Dan karena itu memang tidak boleh ada upaya mengekang keluarnya ilmu itu, baik langsung atau tidak langsung, ya. Ilmu ini harus diajarkan. Bisa dalam bentuk pelajaran rutin, pelajaran yang sifatnya gradual, ya, sekali-sekali, atau nasihat secara khusus, itu juga ilmu, ya. Dan Islam ini adalah ad-dinun nasiha. Karena itu benar sekali tidak boleh melarang. Sedangkan yang punya ilmu saja, kalau tidak mengeluarkan ilmu itu, tidak menyampaikan kebenaran itu, nanti di hari kiamat sangat besar siksanya. Bagaimana lagi orang yang menghalang-halangi orang lain menyampaikan ilmu itu. Nah kemudian dalam konteks ada beberapa bagian orang yang merasa tersinggung ketika ada seseorang menyampaikan ilmu bahwa ilmu itu benar. Ya. Tetapi ketika kebenaran itu sampai di dalam hatinya dia tersinggung, akhirnya muncullah undang-undang apapun lah namanya Kiai. Bagaimana mencermati ini Kiai? Secara umum memang penyakit manusia itu tidak suka untuk diberitahu sesuatu yang bertentangan dengan apa yang sudah menjadi kebiasaannya atau hawa nafsunya. Ya, dua ini yang selalu jadi kendala. Hawa nafsu atau kebiasaan, ya, karena kecenderungan manusia selalu suka dan selalu merasa apa yang kita sudah miliki udah benar, ya, ngapain lagi ada yang beritahu, apalagi kalau yang memberitahu itu yang masih muda. Sok tahu kamu. Sok tahu atau orang kecil. Tapi di sini ada kisah yang sangat menarik. Ketika ada utusan datang ke Umar bin Abdul Aziz, rombongan datang ingin menyampaikan unek-unek mereka. Tiba-tiba tampil seorang anak kecil, umur mungkin 11 tahun. Umar bin Abdul Aziz terkaget-kaget sebab ini banyak orang-orang tua, ya, tokoh-tokoh yang datang. Kok yang maju anak kecil ini? Kata Umar bin Abdul Aziz, gulam, ya, kalau boleh minggirlah, masa tidak ada yang lain, beri kesempatan dulu yang tahu. Kata anak kecil ini, ternyata bukan sembarang anak. Wahai Amirul Mukminin, ya, al-insanu bi asgharaih. Manusia itu nilainya justru pada dua hal yang kecil pada dirinya. Jadi yang kecil itu hatinya dan mulutnya. Manusia itu menjadi berharga kalau bisa menjaga hatinya. Itu kan paling kecil dalam diri kita secara fisik, ya. Dan juga mulutnya. Dan andaikan urusan ini karena lebih besar atau lebih tua, masih banyak yang lebih pantas jadi khalifah daripada engkau, wahai Amirul Mukminin. Kaget, khalifah. Anak kecil pembicaraan kedua udah kritik nih, ya, bahwa andaikan khilafah itu didasarkan pada besarnya badan atau umur, masih banyak yang lebih pantas. Maka buru-buru Umar bin Abdul Aziz mengatakan, kalau begitu silahkan bicara. Ya, Allahu Akbar. Ya, ini suatu hal yang penting sekali untuk diketahui oleh kita semua, dan ini sebuah pendidikan yang sangat baik pada kita dalam keluarga dan juga pada pemerintah kita, ya.
untuk melihat contoh yang seperti ini, untuk mendengarkan suara dari rakyat. Luar biasa sekali. Artinya inti Islam di sini sangat jelas sekali. Siapa yang lebih tua belum tentu berilmu di sini, Kiai. Nah, Kiai, arti secara singkat ini sebelum kita lanjutkan pada segmentasi yang kelima nanti, Kiai. Artinya bagaimanakah membangun orang yang bisa berlapang hati untuk menerima pendapat dari orang yang lebih muda tetapi dia lebih cerdas daripada kita? Nah, ini kita akan terangkan lebih jauh sebentar. Tetapi pada prinsipnya bahwa kalau manusia menyadari dari awal bahwa mereka ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tentu tidak terlepas dari kelemahan dan kekurangan. Ini satu hal yang sudah sangat luar biasa ya, bahwa dia akan mendengarkan orang lain ya. Begitulah Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah manusia terbaik. Sejak manusia pertama sampai terakhir beliau manusia terbaik ya. Pemimpin terbaik, panglima terbaik. Tetapi beliau juga menyadari manusia biasa tetap tidak bisa mengetahui segala sesuatu. Sebab yang mengetahui segala sesuatu hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW menerima dari anak kecil, dari orang dewasa, dan dari ibu-ibu, dari wanita-wanita ya. Baik, Kiai, subhanallah, luar biasa sekali paparan yang sangat jelas sekali dari Ustadz Zaitun Rasmin. Dan pada segmentasi yang kelima nanti beliau akan memaparkan peran manusia sebagai makhluk bebas yang mempunyai tugas dan tanggung jawab. Tentunya masih bersama kami, Damai Indonesiaku. Pemirsa, Anda masih bersama kami, Damai Indonesiaku, yang mengangkat tema tentang berpendapat dalam perspektif Islam. Dan berikutnya Kiai Zaitun Rasmin akan memaparkan kepada kita betapa agama ini telah memberikan koridor yang sangat jelas. Kita tidak terlalu ke kiri-kirian dan kita tidak terlalu ke kanan. Kita adalah umat yang berada di tengah-tengah. Apa maknanya? Silakan, Kiai. Terima kasih. Para pemirsa TV One dan hadirin hadirat yang dimuliakan Allah SWT. Manusia diciptakan oleh Allah SWT menjadi makhluk yang unik dibandingkan dengan seluruh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Karena pada diri mereka berpadu segala hal, baik potensi kebaikan maupun potensi keburukan. Mereka bisa menjadi seperti malaikat, tapi juga bisa menjadi seperti apa, Pak? Seperti iblis. Ya. Iya benar kan? Sebab ada setan dari jenis manusia, minal jinnati wan nas. Ya. Nah, ini keunikan manusia. Dan dalam manusia untuk memberikan pendapat juga demikian, telah diatur oleh Islam. Bagaimana sebagai makhluk yang diciptakan dengan keunikan dan kemuliaan. Manusia adalah makhluk yang paling mulia. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Isra, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. Kemudian dalam surah At-Tin ya, disebutkan dengan لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. Ini mempunyai tanggung jawab. Tanggung jawab yang tidak kecil, tanggung jawab yang besar. Karena itu manusia harus diberikan kebebasan untuk memberikan pendapat. Manusia harus diberi kebebasan bersuara. Tentu saja dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Sang Pencipta manusia itu. Kalau ada yang bertanya, tanggung jawab apa saja yang harus diemban oleh manusia, apalagi dalam kaitan dengan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Yang pertama, selain kewajiban menyampaikan ilmu tadi, manusia mempunyai kewajiban untuk mempertahankan dirinya, mempertahankan hak-haknya. Tidak boleh manusia membiarkan dirinya, udahlah saya mau tawadhu, mau diinjak apapun ya, mau diambil harta saya silahkan saja.
tidak benar bagi orang beriman yang seperti itu. Manusia harus mempertahankan dirinya, bahkan kalau harus nyawa melayang, mempertahankan hak kita, itu bisa dinilai sebagai syahid. Dan ini dijamin kepada manusia secara umum oleh syariat Islam. Dalam kisah yang sangat terkenal, ya, seorang Yahudi datang melapor kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, gara-gara perbuatan gubernurnya di Mesir saat itu. Ya. Lalu Umar bin Khattab cukup memberikan isyarat kepada sang gubernur agar jangan berlaku dolim, ya, dan harus memberikan hak pada orang itu. Ini hak berbicara, bukan pada muslim saja, non muslim pun andaikan itu di pemerintahan Islami diberi kesempatan karena demi mempertahankan hak. Yang kedua, ada tanggung jawab memberikan nasihat. Karena manusia memerlukan nasihat. Bukan yang di bawah saja. Pemimpin pun memerlukan nasihat. Bahkan Nabi Muhammad SAW dalam riwayat yang sahih, setelah Bai'atul Ridwan, lalu Nabi SAW seharusnya tahallul. Ya, tahallul karena tidak boleh masuk Mekah di tahun itu. Lalu Nabi SAW memerintahkan sahabat-sahabatnya juga untuk tahallul. Tapi tidak satu pun bergerak untuk melakukan tahallul. Nabi SAW tercengang, heran. Lalu masuk ke dalam kemah, mendapati istrinya Ummu Salamah dengan keluhan seorang suami pada istri. Apa nasib satu kaum yang tidak mentaati perintah nabinya? Seorang wanita yang sangat cerdas, Ummu Salamah. Dan ini buat ibu-ibu insya Allah akan mengikuti Ummu Salamah, bilang amin. Ya. Ummu Salamah wanita yang cerdas, melihat situasi, mempelajari kondisi, segera tahu, oh ini masalahnya. Langsung mengambil gunting, mencukur Nabi SAW di luar kemah. Ya. Nabi SAW dibawa keluar lalu dipotong rambutnya sebagai tanda tahallul. Begitu Nabi SAW tahallul, sahabat tidak perlu dikomando lagi. Secara serempak mereka semuanya langsung bertahallul. Ini pentingnya nasihat. Karena itu dalam hadis sahih ditegaskan ad-dinun nasiha. Agama itu nasihat. Ketika sahabat bertanya, lalu Nabi SAW menjelaskan kepada beberapa unsur yang harus mendapatkan nasihat. Salah satunya adalah pemimpin. Ya. Kepada para pemimpin. Li'a'immatil muslimina wa ammatihim. Itu yang kedua. Ketiga, bahwa tanggung jawab seorang muslim dalam bermasyarakat dan bernegara adalah memberikan koreksi bila terjadi sesuatu yang keliru. Dalam kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ingin membatasi nilai mahar. Mahar bu ya, mas kawin. Ya. Mas kawin di beberapa tempat ini di Indonesia beda dengan uang belanja. Mas kawinnya sajadah dengan seperangkat alat sholat. Orang Arab dengar, wah Indonesia murah banget kalau mau menikah. Saya bilang jangan terkecoh. Nah, ya, itu mah mas kawin di Indonesia. Uang belanjanya tanya dulu berapa. Ya. Nah ini kekeliruan yang harusnya juga kita luruskan. Ibu-ibu kalau punya anak perempuan menikah jangan terbalik seperti itu lagi. Mas kawin yang harus tinggi. Uang belanja terserah kemampuan laki-laki. Kalau mau bikin pesta besar bikin, kalau enggak apa-apa. Tapi mas kawin tinggi karena itu hak ya anak kita, hak sang mempelai wanita. Kalau terjadi perceraian, apalagi anak kita yang minta cerai, maka dia harus mengembalikan itu, bayangkan. Ya. Dan kalau laki-laki juga tidak berkumpul dengan istrinya lalu ingin cerai, itu bisa kembali. Yang keempat, yang terakhir adalah bahwa tanggung jawab ini untuk memberikan kritikan. Kalau diperlukan sampai tingkat kritikan. Dan ini dijamin Nabi SAW dengan ungkapannya afdalul jihad kalimatu haqqin inda sultanin jair.
Subhanallah, pemirsa yang dirahmati Allah, sangat jelas sekali koridor-koridor yang telah diberikan di dalam agama kita, sebuah dinullah yang sangat sempurna. Dan justru disitulah kebebasan pendapat akhirnya menurut Islam adalah salah satu modal untuk menciptakan kebersamaan sekaligus menciptakan kedamaian. Apa makna dari semua itu? Insya Allah guru kita nanti akan menjelaskan selepas pesan-pesan yang berikut ini. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah tanggung jawab yang harus dilakukan oleh seorang manusia yang beriman menurut syariat Islam. Tanggung jawab yang sangat besar tentunya dan tidak akan mungkin diwujudkan kecuali bila dijamin kebebasannya untuk memberi pendapat. Diberi jaminan untuk menyampaikan pendapatnya. Harus ada iklim yang sesuai. Nah, tentu saja kebebasan ini tidak mungkin tanpa dibatasi. Sebab manusia juga adalah makhluk. Kalau makhluk harus ada batasan agar tidak merugikan makhluk lainnya. Ya, makhluk Allah lainnya itu bisa manusia, bisa binatang, tumbuhan, dan juga lebih parah lagi kalau melanggar makhluk Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jelas kita menolak orang-orang yang dengan alasan kebebasan berpendapat, hak asasi manusia, lalu mengacak-acak aturan Allah Subhanahu wa taala yang jelas dalam kitab suci Allah Subhanahu wa taala atau dalam hadis-hadis Nabi SAW yang sahih. Nah, bagaimana memadukan keduanya? Ini yang paling penting. Karenanya setiap muslim hendaknya ketika ingin memberikan pendapat, apalagi memberikan nasihat, kritikan, tanya dulu hatinya, ini untuk apa disampaikan? Ya, ini kadang-kadang ibu-ibu nih, ya, ini bukan ibu-ibu yang di sini, yang di luar, ya, di luar angkasa maksud saya, ya, supaya jangan lihat lagi tetangga yang tidak datang di sini. Ya. Itu biasanya kalau ngomong ini saya ikhlas Bu ya menceritakan ini, ya. Menceritakan tentang, wah ini katanya semata-mata untuk perbaikan. Kok gak disampaikan langsung ke ibunya? Kenapa cerita pada tetangga yang lain? Ini berarti niatnya sudah ada tanda tanya. Niat yang tulus. Dan alangkah baiknya kalau niat yang tulus dari yang memberi kritikan ditanggapi secara tulus pula oleh mereka yang menerima kritikan. Kemudian yang kedua adalah dengan cara yang terbaik. Al-Quran dan hadis Nabi SAW telah mengintrodusir dengan jelas bagaimana agar nasihat ini bisa bermanfaat. Harus dengan cara yang terbaik, dengan kalimat-kalimat yang baik. Ya, ini jangan lupa kalimat-kalimat yang baik. Kadang-kadang nasihat kita, kritikan kita tidak diterima bukan karena isinya, tapi karena kalimatnya. Dan Islam begitu teliti. Kepada para sahabat turun ayat la taqulu ra'ina wa qulu unzurna. Sebetulnya makna ra'ina itu baik ya pada awalnya, tapi orang Yahudi memplesetkan makna ra'ina itu. Maka Allah SWT mengarahkan orang beriman ya jangan menggunakan itu. Kalimat-kalimat penting ya selain isi demikian penting. Bagaimana cara yang terbaik adalah mengetahui waktu yang tepat. Momen yang tepat, termasuk kalau bisa menyampaikan langsung dan bukan di hadapan orang banyak. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, idza nasahtani alam firadin faqad nasahtani wa idza nasahtani alal mala faqad fadahtani. Ya. Kalau engkau saudaraku memberikan nasihat padaku secara berdua-duaan saja, itu adalah nasihat. Ya, tapi kalau depan orang banyak itu bukan nasihat, itu sengaja mempermalukan saya. Tentu saja tidak bisa hadis ini atau perkataan Imam Syafi'i rahimahullah ini dijadikan dasar oleh kebanyakan orang atau oleh semua orang lalu tidak menerima nasihat secara terbuka. Ada nasihat terbuka untuk kepentingan
umum, ya. Apalagi ketika kebijakan itu juga secara terbuka. Seperti seorang wanita, lagi-lagi pahlawan kita hari ini wanita. Seorang wanita di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu langsung memprotes Umar. Apa keberanianmu wahai presiden? Saat itu presiden, ya, Amirul Mukminin, ya, menetapkan mahar tidak boleh tinggi-tinggi, ya. Padahal Allah SWT telah mengizinkan. Silahkan saja kalau laki-lakinya mampu. Waktu saya mengajar di Jepang, ada seorang wanita Jepang masuk Islam, lalu kemudian ada yang mau menikahinya. Dia bilang, apa ini tidak melanggar Ustadz? Saya dikasih mahar 1 juta yen. Saya bilang bagaimana dia? Dia bilang sangat kaya. Kalau lebih pun tidak apa-apa saya bilang. Karena mahar itu sesuai kemampuan laki-laki dan keikhlasannya. Jadi ini adalah kritikan terbuka, boleh. Kalau ini kebijakan dan memang telah disampaikan secara terbuka juga. Ya. Kemudian yang ketiga, harus adil dan objektif. Persoalan kita sering memberikan kritikan tidak objektif. Yang salah kebijakan, yang kita kritik pribadinya. Bahkan menggunakan kalimat-kalimat yang sudah masuk wilayah yang tidak boleh. Misalnya membicarakan tentang bentuk wajahnya, bentuk tubuhnya, ya, sifat-sifatnya yang tidak ada kaitan dengan yang akan dikritik. Ini tidak boleh sama sekali. Dalam Al-Quran, wala tabakhasun nas asyahum. Termasuk kita kadang melupakan kebaikan orang, hanya melihat keburukannya saja. Nah, bila kita manusia memperhatikan ini, maka kita menjadi makhluk yang bebas berpendapat, memberikan kritikan sesuai dengan tanggung jawab kita, tapi kita berada pada koridor yang benar. Subhanallah, pemirsa yang dirahmati Allah, sangat menarik sekali apa yang telah dipaparkan oleh guru kita. Kita yakini bahwa semua makhluk yang ada di muka bumi ini adalah ciptaan Allah dengan berbagai macam bentuk wajahnya. Sepakat apa yang telah disampaikan beliau, ketika wajah-wajah ini menyampaikan kalimat-kalimat yang tidak tepat dan bahkan menyinggung kita, yang dikritik sekali lagi adalah apa yang dia sampaikan, bukan pada bentuk tubuhnya. Pemirsa yang dirahmati Allah, kami yakin dari paparan tadi pasti muncullah pertanyaan-pertanyaan yang ingin memperdalam tema kita kali ini. Tentunya kami akan berikan kesempatan kepada 2 penanya. Selepas pesan-pesan yang berikut ini, tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Indonesiaku, dan pada kesempatan yang berikut ini di segmentasi yang ke-7 kami buka pertanyaan untuk kedua penanya. Kita ada waktu sekitar 9 menit, mudah-mudahan dari waktu yang sangat singkat ini tema kita akan semakin lengkap dengan pertanyaan-pertanyaan ini. Kami persilakan kepada Ibu Liberty. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan kepada Ustadz Zaitun Rasmin, sampai di mana batasan sopan santun kita untuk menyampaikan sesuatu kemungkaran seperti sabda Rasul, kulil haqqo walau kana murran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, luar biasa sekali pertanyaannya. Berikutnya Bapak Jayadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya ingin bertanya, tadi telah dipaparkan oleh para guru kita tadi bahwa mengkritik pemerintah jika terjadi kesalahan adalah termasuk afdalul jihad, Namun yang saya ingin tanyakan, apabila pada kondisi kritikan itu akan kita sampaikan kepada seorang pemimpin, tapi dikhawatirkan mudaratnya akan lebih besar jika kritikan itu disampaikan, bagaimana arahannya? Terima kasih. Terima kasih, Kiai Sarif nanti mungkin bisa menjawab untuk pertanyaan kedua. Kami persilakan pada Ustadz Zaitun, pertanyaan yang pertama dari Ibu Liberty. Ya, baik, terima kasih Bu. Pertanyaan yang luar biasa, berdasarkan hadis tadi. Ini salah satu tanggung jawab besar bagi seorang muslim untuk mengamalkan hadis itu. Qulil haqqa walau kana murran. Katakanlah yang benar itu walaupun berisiko, ya. Walaupun bisa menimbulkan kepahitan dalam artian yang mendengarnya tidak senang, ya, dan mungkin akan mengakibatkan konsekuensi. Gimana batasannya? Yang pertama, bahwa
apa-apa yang tadi saya sudah sampaikan, ini yang menjadi patokan ya, keikhlasan dan kemudian objektivitas dan seterusnya. Kemudian kita tambahkan lagi Bu, bahwa kita harus memperhatikan bagaimana penyampaian ini agar benar-benar sampai kepada yang bersangkutan. Ya, dibatasi untuk jangan sampai menimbulkan efek yang kurang baik. Karena di zaman kita ini kadang-kadang yang kita sampaikan itu tidak sampai kepada pemimpin, ya, malah sudah menimbulkan efek yang buruk ya di masyarakat ya. Nah, ini bukan kesalahan rakyat saja, kadang-kadang pemimpin juga karena tidak membuatkan saluran yang ada yang bisa digunakan, makanya digunakan saluran di jalan, ban dan sebagainya. Nah, ada kisah yang menarik, seorang ulama pernah ditanya, apakah Syekh ini sudah pernah mengingatkan raja atau presiden? Ya. Kata Syekh itu, ini pertanyaan tidak pada tempatnya, karena ditanyakan di depan umum. Karena kalau saya katakan sudah saya nasihatkan, itu bisa merusak keikhlasan saya, dan juga bisa menimbulkan gejolak pada Anda bahwa pemimpin tidak mendengarkan nasihat itu. Ya. Lalu kemudian kalau saya katakan belum, Anda pasti akan tidak salut lagi kepada ustadz atau ulama. Nah, jadi bagaimana bila ini ingin disampaikan benar-benar harus sampai dengan langsung kepada yang bersangkutan. Dan tutur kata tadi saya ingin ulang lagi, harus menjadi baik. Dan kuncinya ini pada pendidikan sebetulnya ya, untuk kita terbiasa untuk menyampaikan ungkapan-ungkapan yang baik ketika kita tidak menyukai sesuatu atau ingin menyampaikan kebenaran. Baik, terima kasih Kiai. Oke, mungkin ada sedikit waktu untuk Ustadz Zaitun. Artinya ketika kita berbicara tentang hukum, di sini dalam anatomi hukum itu ada ruang subjektivitas di sini. Nah, bagaimana kita harus masuk dalam ruang subjektivitas yang justru ini bisa menimbulkan banyak kelompok-kelompok yang mengatakan bahwa ini benar, ini paling benar. Ya, karena itu salah satu yang sangat penting adalah pada aturan itu sendiri. Ya. Kita harus berusaha membuat aturan yang sebaik-baiknya, sedetail-detailnya. Ruang yang tersisa dari hukum itu yang tidak detail, inilah yang sebetulnya selalu menimbulkan persoalan. Ya. Termasuk misalnya dengan pernyataan Pak Kapolri itu. Ya. Ini kita harapkan nanti ada detailnya. Sebab jangan misalnya termasuk masalah agama. Bagaimana kalau seorang ustadz menjelaskan aliran yang menyimpang, ya, yang dikerjakan oleh seorang tertentu, apalagi tokoh. Ini kalau tidak detail aturan itu, nanti ustadznya yang malah jadi korban, padahal dia menjelaskan kebenaran. Ya. Tapi kalau perbedaan itu adalah persoalan yang memang dimungkinkan, baik secara syariat maupun dalam hukum yang berlaku. Nah, karena itu sangat diperlukan lebih detail aturan ini supaya menghindarkan subjektivitas ya dari setiap orang untuk menafsirkan aturan tersebut. Jadi tidak ada istilah lagi pasal karet di sini yang bisa ya, ditafsirkan tidak secara boleh ada pasal karet ya. Saya punya pengalaman menarik di Jepang, silakan, Mas ya. Agung. Di sana setiap masalah itu terlalu banyak aturannya. Tapi detail, kalau sudah dipenuhi tidak ada lagi aturan yang tersembunyi. Kita bisa mendapatkan hak kita. Tapi di negeri lain ada yang aturannya sedikit, yang tidak tertulis yang banyak, Mas Agung. Ya. Baik, terima kasih guru-guru kita yang telah memberikan sebuah penjelasan yang cukup memberikan kita pemahaman bahwa seperti yang dikatakan tadi, aturan yang sempurna telah dibukukan dalam sebuah dinullah yang disebut Islam. Benar sekali, Allah memang sengaja menyiapkan ruang subjektivitas dalam kehidupan kita. Justru disitulah kita harus menghadirkan Allah. Ketika kita masuk dalam ruang subjektivitas dalam memaknai sebuah hukum, maka hadirkan Allah. Tidak salah, Allah memberikan formulasi yang disebut dengan sholat istikharah, ada juga ijtihad. Kesalahan dalam melakukan sesuatu, padahal itu adalah atas nama Allah, malah Allah akan mengganjarnya satu, dan kebenaran maka Allah pun akan mengganjarnya dua. Insya Allah kita adalah termasuk orang-orang yang selalu diberikan petunjuk oleh Allah, dan itu melalui dengan doa, dan guru-guru kita nanti di segmen terakhir akan memimpin doa. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Alhamdulillah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengemukakan pendapat, menyampaikan kebenaran adalah hak
dan sekaligus kewajiban setiap muslim. Dan ini harus dijamin karena telah diberikan oleh Yang Maha Kuasa, Sang Pencipta manusia dan alam semesta ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mari gunakan dengan sebaik-baiknya. Dan untuk itu diperlukan aturan, diperlukan norma-norma, diperlukan untuk kita memperhatikan bagaimana urf, ya, dan juga kepekaan terhadap situasi, keadaan, dan manusia yang kita hadapi. Untuk itu sangat diperlukan sebuah proses membawa masyarakat kita, umat kita kepada keadaan yang bebas tapi bertanggung jawab. Di sini pendidikan, dan dimulai ketika masih balita. Biasakan anak-anak kita untuk berbicara. Dengarkan apa yang mereka sampaikan, lalu arahkan. Jangan terbiasa membungkam anak-anak kita sejak mereka masih kecil, karena itu tidak positif. Bukan saja mereka tidak bisa menyampaikan kebenaran, tapi suatu ketika akan mengambil saluran lain yang akibatnya semua kita tidak menghendakinya. Bisa menimbulkan kerusakan, bencana, dan fitnah yang besar. Wa na'udzubillah min dzalik.